untuk sementara waktu kita harus menunda impian kita tampil di Olimpiade, terutama untuk timnas sepak bola. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan agar pemirsa semua selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Kita harus menunda impian untuk bisa menonton timnas berlaga di Olimpiade setelah kita kalah dari timnas Gini kemarin dengan skor 1-0 lewat tembakan titik putih di babak pertama. Sebenarnya tanda-tanda sudah terlihat dari awal pertandingan ketika kick off, namun saya berusaha berpikir positif ya, siapa tahu dari awal memang agak kesulitan, tapi di belakang atau di beberapa menit ke depan kita bisa menguasai jalannya pertandingan. Saya berusaha berpikir positif seperti itu, namun tanda-tanda itu tidak terlihat. Dari awal kita sudah ditekan, sudah merasa kesulitan, kita sudah sulit sekali keluar dari pressing pemain timnas Gini. Walaupun kita sudah berusaha umpan-umpan pendek kanan kiri belakang, tapi tidak menemukan celah. Susah sekali menemukan teman di tempat yang kosong. Akhirnya bola harus ditarik ke belakang dan beberapa kali mencoba untuk long ball. Pemain Gini saya lihat mereka sangat disiplin, rapat sekali di belakang dan punya kecepatan untuk pressing. Ketika kita dapat bola langsung mereka berguduk, langsung lari berusaha mengganggu kita, sehingga pemain kita mendapatkan kesulitan. Bahkan sekedar untuk mencari teman yang kosong susah sekali. Kita terlihat sangat kesulitan dalam gangguan lawan atau pressing. Kemudian duel udara juga kita sering terlihat kalah. Body charge, duel badan juga kita sering terlihat kalah. Terus rebutan bola juga sering terlihat kalah. Susah sekali, tapi kalau mau berusaha umpan-umpan agak menjauh dari lawan, maksudnya bola dijauhkan dari lawan juga susah karena mereka punya kecepatan dengan pressing yang tinggi. Cepat sekali, kita terlihat sering sekali kesulitan ketika di press. Kemudian kita kemarin juga ada kecenderungan menyerang dari sisi kiri. Banyak sekali serangan-serangan kita dimulai dari sisi kiri, dan dari sisi kiri ketika kita akan mengalirkan bola ke tengah atau ke kanan juga sangat sulit. Mereka benar-benar menutup di mana-mana. Kemudian mereka juga berusaha menyerang dari sisi kiri kita juga. Jadi sama-sama kita diserang di kiri, mereka juga diserang di sisi kiri. Ya, itu kecenderungan pertandingan kemarin. Namun secara keseluruhan sebenarnya pemain Gini ini juga nggak istimewa banget. Serangan-serangan mereka juga masih bisa dipatahkan, walaupun mereka mendapatkan serangan balik yang sangat bagus yang kemungkinan bisa jadi gol, tapi juga kita harus bersyukur nggak terjadi gol, dan gol mereka juga memanfaatkan dari titik putih atau penalti. Untuk serangan open play, membangun serangan dari belakang ke tengah ke depan, transisi mereka bagaimana, kanan kiri umpannya, umpan pendek, umpan panjang, mereka juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya ya, hampir imbang. Secara pertahanan kita juga bagus, mereka juga bagus. Walaupun yang sudah saya katakan tadi, duel udara mereka juga terlihat sering menang, duel body sering menang, namun ya hanya itu aja. Untuk membangun serangan mereka juga tetap kesulitan. Kita bisa mematahkan serangan-serangan mereka, walaupun ada beberapa yang boleh dibilang kita agak, ya tanda kutip, kita beruntung lah nggak terjadi gol. Tapi secara keseluruhan sebenarnya timnas Gini tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, nggak mengerikan banget secara permainan. Dari pertandingan ini kita bisa mengambil pelajaran, ya kita ambil pelajarannya aja. Untuk masalah hasil nggak usah dihujat, kita harus berterima kasih karena target kita adalah lolos grup, tapi kita bisa melaju sejauh ini sudah sangat bagus menurut saya. Tidak perlu dicaci maki sampai mengeluarkan kata-kata negatif, nggak perlu. Kita tetap harus bersyukur kepada pemain-pemain timnas yang sudah berjuang. Mereka sudah berjibaku, bahkan Witan kemarin sampai terluka, sampai diperban kepalanya. Ya, terima kasih untuk pemain-pemain timnas, untuk semua yang terlibat dalam pertandingan ini. Terima kasih sekali lagi. Saya salut pada kalian semua, dan saatnya kita mengambil pelajaran dari perjalanan panjang ini.
Oke, mungkin dari kemarin-kemarin kita sudah melihat permainan kita, bahkan ekspektasi kita bisa tinggi ketika kita bisa mengalahkan Korea. Namun setelah itu kita dikalahkan oleh Uzbekistan dan dikalahkan oleh Irak, kemudian kita dikalahkan oleh Guinea. Ternyata dari pertandingan kemarin kita bisa melihat kekurangan-kekurangan kita. Selain kekurangan-kekurangan kita ketika melawan tim-tim Asia ya. Nah, sekarang kita bisa melihat kekurangan kita setelah melawan tim-tim Afrika dengan bodi yang sangat kuat, yaitu pada duel-duel yang melibatkan badan. Kita sangat kalah di situ. Jadi ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi catatan bagaimana untuk memperbaiki timnas ke depannya. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa kita kalah dalam duel-duel yang melibatkan badan dan kecepatan. Kita kalah di situ sehingga kita kesulitan di situ. Kemudian ada lagi ini untuk keluar dari pressing, kita sering terlihat susah sekali, kesulitan untuk keluar dari pressing. Ini jadi bahan pembelajaran buat kita. Semoga kedepannya bisa diperbaiki dan bisa lebih baik lagi. Dan untuk supporter, saya tadi baca-baca di medsos ada yang upload screenshotan bahwa banyak supporter kita yang menyerang atau komen di kolom komentar Federasi Sepak Bola Timnas Guinea dengan kata-kata yang tidak baik. Tolonglah kita sebagai supporter jangan melakukan seperti itu. Kita sebagai supporter jadilah supporter yang dewasa. Kita sebagai supporter juga membawa nama baik negara kita. Jangan sampai negara kita tercoreng gara-gara ulah supporter yang tidak dewasa. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk timnas yang sudah berjuang. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola sesuai dengan kapasitas kita.